Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam perkuliahan mata kuliah auditing. Kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait tentang materi atribut, sampling, dan pengujian pengendalian. Kami berjumlah 4 orang. Yang pertama bernama Ivana Alivia Rohadi dengan NIM 1914227. Yang kedua yaitu dengan saya sendiri Fajriansa dengan NIM 1914236. Ada Nadia Jakira dengan NIM 1914231. Dan yang keempat ada Muhammad Asep Thohir dengan NIM 1914228. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Ivana Alivia Rohadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Alivia Rohadi, NIM 1914227. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama yang akan menjelaskan mengenai materi statistical sampling dan statistical sampling model. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu statistical sampling. Bisa teman-teman lihat di dalam PowerPoint terdapat gambar 9.1, yang mana gambar tersebut ialah tipe pengambilan sampel dalam auditing. Langsung saja, dalam auditnya, auditor memeriksa sebagian bukti dengan berbagai cara seperti yang tercantum pada gambar 9.1. Nah, di gambar 9.1 terdapat 4 tipe sampel loh teman-teman. Yang pertama ada sampel 100%, yang kedua ada judgment sampel, yang ketiga ada representative sampel, dan yang keempat ada statistical sampel. Langsung saja ke yang pertama, auditor dapat menggunakan 100% sampel dalam auditnya, yaitu dengan memeriksa misalnya semua faktur yang menyangkut jumlah penjualan di atas Rp400.000. Jika auditor menggunakan cara pemeriksaan ini, auditor memilih anggota sampel berdasarkan unsur penting atau kunci atau jumlah rupiah penjualan di atas Rp400.000 dianggap penting untuk diperiksa oleh auditor. Hasil pemeriksaan terhadap faktur yang berisi jumlah penjualan di atas Rp400.000 tersebut bersifat konklusif, namun hanya untuk faktur penjualan yang diperiksa saja. Untuk faktur penjualan yang berisi penjualan Rp400.000 atau kurang, auditor tidak dapat mengambil kesimpulan mengenai mutunya. Nah, yang kedua, dalam judgment sampel, auditor memilih anggota sampel berdasarkan pertimbangannya. Sebagai contoh, auditor memilih bulan Juni sampai dengan September sebagai periode pengujian. Dengan pertimbangan dalam bulan-bulan tersebut, transaksi yang bersangkutan dengan penjualan kredit sangat tinggi frekuensinya. Auditor memeriksa semua faktur penjualan yang dibuat dalam periode pengujian tes period tersebut untuk mengetahui efektivitas pengendalian intern terhadap transaksi penjualan. Dalam judgment sampel ini, auditor memilih sampel berdasarkan pertimbangan auditor dan menganalisis hasil pemeriksaan sampel berdasarkan pertimbangan auditor pula. Pengambilan sampel ini tidak dapat disebut dengan statistical sampel karena hasil evaluasi terhadap anggota sampel tidak dapat secara matematis diproyeksikan bagi anggota populasi yang tidak diperiksa, karena sampel yang diambil tidak mewakili anggota populasi karena faktur penjualan yang dibuat di luar tes period tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, lalu yang ketiga, dalam auditnya, auditor dapat pula menggunakan representative sampel. Apa sih representative sampel? Yaitu dengan memilih anggota sampel secara acak dari seluruh anggota populasi. Dengan cara ini, setiap anggota populasi mempunyai kesempatan sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Namun, karena evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel tidak dilakukan secara matematis, maka representative sampel tidak dapat disebut sebagai statistical sampel.
Dalam statistical sample yang keempat, auditor memilih anggota sampel secara acak dari seluruh anggota populasi dan menganalisis hasil pemeriksaan terhadap anggota sampel secara matematis. Dengan cara ini, jika 2 orang atau lebih auditor menggunakan parameter yang sama dalam pengambilan sampel dengan statistical sample ini, maka semua auditor tersebut akan menghasilkan konklusi yang tidak berbeda secara statistik. Dengan kata lain, statistical sample akan menjamin objektivitas hasil evaluasi terhadap objek yang diperiksa. Selanjutnya, materi yang kedua ialah statistical sampling models. Langsung saja, statistical sampling dibagi menjadi 2. Ada atribut sampling dan variabel sampling. Apa sih atribut sampling dan variabel sampling? Nah, atribut sampling atau disebut pula proportional sampling digunakan terutama untuk menguji efektivitas pengendalian intern dalam pengujian pengendalian. Sedangkan variabel sampling digunakan terutama untuk menguji nilai rupiah yang tercantum dalam akun dalam pengujian substantif. Jadi, dalam uraian ini akan dibatasi pada penggunaan atribut sampling dalam pengujian pengendalian. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fajriansa. Baik, materi yang kedua yaitu terkait atribut sampling model. Adapun atribut sampling model terbagi menjadi 3 model. Yang pertama yaitu pixel sample size attribute sampling. Dan yang kedua, stop or go sampling. Yang ketiga, discover sampling. Baik, yang pertama kita bahas terkait pixel sampling size attribute sampling. Dalam model pengambilan sampel ini adalah model yang paling banyak digunakan dalam audit. Pengambilan sampel dalam model ini ditunjukkan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Misalnya, dengan model auditor dapat memperkirakan beberapa persen bukti kas keluar atau voucher yang terdapat dalam populasi. Nah, yang kedua bahas terkait stop or go sampling. Dalam stop or go sampling ini, model pengambilan sampelnya sering juga disebut dengan discussion attribute sampling. Model ini dapat mencegah auditor dari pengambilan sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin. Nah, jadi model ini tuh digunakan jika auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi itu sangat kecil. Nah, itu pengertian daripada stop or go sampling. Yang ketiga yaitu discover sampling. Model pengambilan sampel ini cocok digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi ini sangat rendah atau mendekati 0. Dalam model ini juga auditor menginginkan kemungkinan tertentu untuk menentukan paling tidak 1 kesalahan. Jika kenyataannya tingkat kesalahan sesungguhnya lebih besar dari yang diharapkan. Nah, itulah pengertian daripada discover sampling. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nadia Zakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Zakira dengan NIM 1914231 yang akan membacakan materi selanjutnya yaitu fixed sample size attribute sampling. Model pengambilan sampel ini adalah model yang paling banyak digunakan dalam audit. Model ini digunakan jika auditor melakukan 23 pengujian pengendalian terhadap suatu unsur pengendalian internal dan auditor tersebut memperkirakan akan menjumpai beberapa penyimpangan kesalahan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan sampel untuk model ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan atribut yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas pengendalian intern. Yang kedua, penentuan populasi yang akan diambil sampelnya. Yang ketiga, penentuan besarnya sampel. Yang keempat, pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi. Yang kelima, pemeriksaan terhadap atribut yang menunjukkan efektivitas sistem pengendalian intern. Yang keenam, penentuan atribut.
1. Atribut. Atribut adalah karakteristik yang bersifat kualitatif, suatu unsur yang membedakan unsur tersebut dengan unsur yang lain. Dalam hubungannya dengan pengujian pengendalian, atribut adalah penyimpangan dari atau tidak adanya unsur tertentu dalam suatu pengendalian intern yang seharusnya ada. Sebagai contoh, dalam sistem penjualan, sistem persetujuan pemberian kredit dari bagian kredit merupakan unsur pengendalian intern untuk mencegah terjadinya penjualan kredit yang tidak mempertimbangkan kemungkinan tertagihnya piutang. Dalam pengujian pengendalian terhadap sistem penjualan kredit tersebut, salah satu atribut yang diperiksa oleh auditor adalah tanpa tangan persetujuan dari kepala bagian kredit yang tertera dalam tembusan kredit atau kredit copy. Yang kedua, penentuan populasi. Setelah atribut yang akan diuji ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan populasi yang akan diambil sampelnya. Dalam pengujian pengendalian terhadap sistem penjualan kredit tersebut, setelah atribut yang telah diperiksa ditentukan, yaitu adanya tanda tangan persetujuan kredit oleh kepala bagian kredit, maka populasi yang akan diambil sampelnya adalah arsip tembusan surat order pengiriman atau cross index file copy. Yang ketiga, penentuan besarnya sampel. Dalam menentukan besar sampel yang akan diambil dari populasi tersebut secara statistika, maka auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. 1. Penentuan tingkat keandalan atau confidence level atau tingkat R%. Yang kedua, penaksiran persentase terjadinya atribut dalam populasi. Yang ketiga, penentuan besarnya sampel. Yang keempat, penggunaan tabel penentuan besarnya sampel. 4. Pemilihan anggota sampel dan seluruh anggota populasi. Setelah ditentukan besar sampel sebanyak 100 lembar surat order pengiriman, timbul masalah mengenai bagaimana menyeleksi 100 lembar dari 2000 lembar surat order pengiriman agar setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Maka auditor dapat menggunakan tabel angka acak seperti contoh di buku halaman 258. Yang kelima, pemeriksaan terhadap atribut yang menunjukkan efektivitas unsur pengendalian intern. Setelah 100 surat order pengiriman yang memiliki nomor-nomor sesuai menentu angka acak yang dipilih dari tabel angka acak tersebut diambil dari arsip, langkah berikutnya adalah memeriksa atribut yang berupa kredit copy yang ditandatangani oleh kepala bagian kredit yang melampiri surat order pengiriman tersebut. Jika auditor menggunakan fixed sample size attribute sampling, kemungkinan ia akan terlalu banyak mengambil sampel. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan model atribut sampling yang lain, yaitu stop or go sampling. Dalam stop or go sampling ini, jika auditor tidak menemukan adanya penyimpangan atau menemukan jumlah penyimpangan tertentu yang telah ditetapkan, ia dapat menantikan pengembalian sampelnya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Asep Thohir dengan NIM 1914228. Di sini saya pemateri yang keempat akan menjelaskan materi tentang discovery sampling. Oke, baik. Discovery sampling digunakan pula oleh auditor dalam pengujian substantif. Jika tujuan audit untuk menemukan paling tidak satu kesalahan yang mempunyai dampak potensial terhadap suatu akun. Discovery sampling umumnya dipakai untuk tujuan tersebut. Prosedur pengambilan sampel dalam discovery sampling adalah sebagai berikut. Yang ke-1, tentukan atribut yang akan diperiksa. Yang kedua, tentukan populasi dan besar populasi yang akan diambil sampelnya. Yang ketiga, tentukan tingkat keandalan. Yang keempat, tentukan desired upper precision limit. Yang kelima, tentukan besarnya sampel. Yang keenam, periksa atribut sampel. Dan yang terakhir, yang ketujuh, evaluasi hasil pemeriksaan terhadap karakteristik sampel.
Alhamdulillah pemaparan materi sudah disampaikan oleh kelompok 9. Semoga teman-teman semua dapat menyimak dan mendapatkan sedikit pengetahuan terkait materi yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya yaitu diskusi yang akan dilanjutkan di GCR. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan tanyakan di GCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.